Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Putra Oktavianingsih, NIM 075, Agroteknologi B. Di sini saya akan meresum suatu jurnal yang berjudul Hubungan Air dan Tanaman Dipelajari Secara Terintegrasi dengan Modal Simulasi Dinamik. Pertumbuhan dan produksi tanaman ditentukan oleh interaksi antara potensi genetik dan lingkungan. Faktor lingkungan yang besar peranannya adalah air, di samping faktor lain seperti kesuburan tanah dan iklim. Dalam simulasi pertumbuhan tanaman V-faba diasumsikan sebagai suatu sistem dengan bentang waktu antara perkecambahan hingga pemasakan. Tujuan model adalah mensimulasikan pengarah manajemen suplai air terhadap ketersediaan air tanah, pemakaian oleh tanaman serta pertumbuhan dan produksi tanaman. Model yang digunakan terdiri dari dua submodel, yaitu model neraca air atau water balance dan model pertumbuhan tanaman. Model ini diharapkan dapat dijadikan sebagai submodel yang nantinya dapat membentuk jaringan model lebih kompleks dan detail. Penggabungan model pertumbuhan dan neraca air model pertumbuhan tanaman digabungkan dengan model neraca air melalui derajat berkurangnya pertumbuhan atau indeks stres sebagai fungsi dari rasio kandungan air tanah aktual atau ASWAT. Pada kondisi kurang air, simulasi berat kering semakin menurun dengan meningkatnya tingkat stres air. Tanaman yang tumbuh pada kondisi tada hujan W4 masih mampu memberikan hasil lebih tinggi dari W3 karena masih dapat menggunakan sisa-sisa air hujan selama musim tanam. Variasi produksi berat kering ini sangat erat korelasinya dengan kondisi air tanah dan tingkat penggunaan air oleh tanaman. Hubungan antara produksi tanaman dan pemakaian air salah satu parameter yang paling umum digunakan untuk melihat hubungan antara pemberian air dan hasil tanaman adalah efisiensi pemakaian air atau water use efficiency, yang didefinisikan sebagai slope atau kekeringan dari kurva hubungan linier antara produksi berat kering dan total pemakaian air. Hubungan antara hasil tanaman dan pemakaian air disimulasikan berdasarkan perhitungan dari DeWitt. Bila nilai evaporasi konstan selama musim tanam, maka efisiensi pemakaian air merupakan rasio dari biomas dan evaporasi. Karena pada kenyataannya evaporasi tidak konstan selama musim tanam, maka efisiensi pemakaian air harus dihitung dengan cara membandingkan hasil tanaman pada akhir musim tanam, baik WSH maupun WSO, dengan total pemakaian air selama musim tanam (CATRAN). Salah satu penyebab rendahnya pendugaan hasil biji pada perlakuan W2 dan W3 antara lain adalah perbedaan pendugaan defisit air antara hasil simulasi dan data real yang semakin besar pada akhir pertumbuhan. Hal ini mengakibatkan perbedaan yang lebih besar pada fase akhir daripada fase yang lebih awal, sehingga produksi polong lebih banyak terpengaruh oleh stres air. Karena pertumbuhan terjadi pada fase akhir, air menjadi pembatas pertumbuhan. Apabila defisit air tanah mulai mempengaruhi proses pertumbuhan dan pembentukan biji. Sekian resum jurnal kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.